Bapak Ibu, teman-teman, serta adik-adik kita kasih dalam Kristus, selamat pagi. Saya akan coba untuk menguraikan Injil hari ini dengan 4 poin. Semoga poin-poin yang dibawakan ini dapat dipahami dan dimengerti sebagai bagian refleksi dalam minggu ini. Poin yang pertama, kondisi yang menakutkan banyak orang adalah saat ia mengalami yang namanya kekurangan. Itu dulu yang paling sadar dulu. Kondisi yang paling menakutkan banyak orang adalah saat kita mengalami yang namanya kekurangan. Deal? Ada nggak yang merasa tidak takut? Saya mah takut. Saat mengalami yang namanya kekurangan. Nah, dalam makna kekurangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, itu menunjuk pada situasi tidak tersedianya sesuatu di saat yang diperlukan. Tidak menunjuk pada situasi tidak tersedianya sesuatu di saat dibutuhkan atau diperlukan. Dan keluarga di Kana dalam Injil hari ini, kekurangan anggur pesta saat mereka mengalami yang namanya perkawinan. Situasinya akan menjadi panik dan juga bingung. Mengapa? Karena air anggur dalam tradisi umat Israel itu merupakan lambang sukacita, lambang kehangatan, bahkan juga lambang kehormatan kepada para tamu yang hadir dalam pesta perkawinan. Karena itu, Bapak Ibu dan teman-teman muda terkasih, kekurangan anggur saat pesta dianggap tidak mampu menjamu dan menghormati tamu-tamu spesial atau tamu yang datang saat pesta perkawinan. Sebagaimana halnya dalam adat istiadat dan budaya di dunia ini pada umumnya, anggota keluarga pasti akan panik dan bingung apabila di saat tamu hadir mereka kekurangan jamuan makan atau minum. Dengan demikian, makna kekurangan dalam konteks ini bukan dalam pengertian hidup dalam kemiskinan, tetapi tidak mampu memenuhi di saat yang dibutuhkan. Clear dulu. Poin pertama. Poin yang kedua. Umumnya pesta perkawinan telah disiapkan dan direncanakan dengan matang. Biasanya para keluarga yang mengadakan pesta akan menghitung jumlah konsumsi dan juga menyediakan cadangan apabila jumlah tamu yang datang itu melebihi dari target atau perkiraan. Tetapi bagaimana apabila perhitungan tersebut itu mengalami meleset? Seluruh perhitungan, perencanaan yang dibuat pada hari H tersebut ternyata gagal mengantisipasi hal-hal yang di luar dugaan. Dan inilah yang dinamakan krisis terjadi. Ketika apa yang kita rencanakan, apa yang kita persiapkan itu tidak sesuai dengan kondisi hari H. Maka krisis terjadi di sini. Ini poinnya. Krisis terjadi saat ini. Mereka tidak dapat menemukan jalan keluar di saat waktu yang genting dan krusial ini. Mereka tidak dapat membeli makanan dan minuman ekstra walau memiliki banyak uang. Sebab apa? Sebab untuk membeli dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang sempit tidaklah mungkin. Dalam kondisi terhormat ini, dalam kondisi seperti ini, kehormatan dan nama baik keluarga pasti sedang dipertaruhkan. Dan dalam kondisi ini, yang sulit seperti ini, hadirlah sosok Yesus yang mampu menyediakan atau menyelesaikan permasalahan yang krusial. Melalui kehadiran Yesus, tersedialah anggur yang terbaik dan juga melimpah sehingga jamuan pesta perkawinan dapat berjalan dengan semarak. Dan para tamu dan undangan pun merasa puas dan sukacita. Poin kedua. Poin yang ketiga. Pengalaman akan kekurangan seperti dalam perjamuan perkawinan di Kana ini sebetulnya juga dapat terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya, kita telah mempersiapkan segala sesuatu dan mengantisipasi hal-hal yang terburuk. Tetapi pada saat pelaksanaan ternyata seluruh perhitungan kita meleset. Pemikiran yang matang, perencanaan yang juga terbaik ternyata gagal untuk mengantisipasi beberapa hal yang menimbulkan gangguan sangat serius.
kita tidak tahu bagaimana harus mengatasi permasalahan seperti itu. Seluruh sumber daya dan kemampuan skill yang dimiliki tidak berdaya menghadapi situasi seperti itu. Namun di saat-saat genting ternyata Tuhan menyediakan pertolongan yang tidak pernah terduga. Kita menemukan solusi di luar perencanaan dan perkiraan kita. Bahkan jalan keluar yang disediakan Tuhan tersebut melebihi daripada yang kita harapkan. Dan anugerah anggur keselamatan itu adalah pemeliharaan Allah yang melimpah di saat kita mengalami krisis dan tidak menemukan jalan keluar. Maka peristiwa mukjizat Yesus mengubah air menjadi anggur, sehingga kehidupan kita yang semula sedang kekurangan diganti dengan kelimpahan yang dapat terjadi dalam pengalaman hidup kita. Dan saat terjadi kondisi penting seperti ini, kita mengalami pertolongan yang tak terduga. Maka banyak lagu, banyak prosa, puisi mengatakan mukjizat itu nyata. Mukjizat itu nyata. Poin ketiga. Poin yang keempat. Bapak Ibu teman-teman, dalam peristiwa mengubah air menjadi anggur, sebetulnya Yesus itu melakukan yang namanya creatio ex nihilo. Apalagi itu? Creatio ex nihilo. Makna dari creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo itu adalah penciptaan dari ketiadaan. Gampangnya begitu. Nah, tetapi makna creatio ex nihilo tidak senantiasa menunjuk pada peristiwa penciptaan dari yang tidak ada. Dalam artian kosong alias nihil. Tetapi makna nihilo dapat berarti juga menciptakan dari sesuatu yang tidak berarti menjadi sesuatu yang sangat berarti. Pagi-pagi masih bisa nggak ya menelaahnya nih? Creatio ex nihilo tidak berarti dari ketiadaan, kosong atau nihil. Tetapi bisa mempunyai makna dari sesuatu yang tidak berarti menjadi sangat berarti. Maka sebetulnya kita bisa membandingkan ini dari pengalaman tentang penggandaan 5 ikan, 5 roti dan 2 ikan. Yang ada yang tidak berarti bagi 5.000 orang laki-laki menjadi sangat berarti setelah digandakan oleh Yesus dan bahkan lebih sampai beberapa bakul penuh. Dan hari ini kita mengalami hal yang sama. Air dalam gentong yang tidak berarti dibuat oleh Yesus menjadi anggur yang sangat berarti untuk menolong dalam keadaan krusial dan genting yang dialami oleh Tuan pesta di Kana tersebut. Dengan demikian, Bapak Ibu dan teman-teman, di dalam Kristus kita juga akan membuat mukjizat sesuai dengan apa yang ada, yang kita miliki. Tetapi kata kuncinya adalah melalui talenta dan karunia yang kita terima, Tuhan akan mengubah dan mengembangkannya kalau kita berjalan bersama dengan Yesus. Kalau tidak, semuanya tidak akan ada artinya. Maka kalau Anda mengingat firman Tuhan yang lain yang mengatakan bahwa yang tidak ada, ambillah. Yang ada, tambahkanlah. Mulai masuk, pohon yang tidak berbuah, tebanglah. Yang berbuah, tambahkanlah. Itu 4 poin besar yang kita bisa refleksikan hari ini. Nah, maka poin ini apa yang mau diajak dalam refleksi minggu ini? Yang pertama, Bapak Ibu teman-teman serta adik-adik yang terkasih, kalau kita secara detail melihat Injil hari ini, kita mengingat bahwa yang pertama kali atau yang meminta pertolongan kepada Yesus itu bukan tuan rumah, tetapi Bunda Maria. Tuan rumah yang seharusnya meminta, tetapi malah dalam Injil hari ini diceritakan adalah Bunda Maria yang meminta pertolongan kepada Yesus. Apa maknanya untuk kita? Bapak Ibu, teman-teman,
adik-adik, Bunda Maria sebagai bunda kita, sebagai bunda Yesus, sebagai bunda gereja, adalah bunda yang peka untuk melihat berbagai macam kesulitan kita dan memohonkan juga rahmat kepada Yesus Kristus putranya sendiri. Maka pertanyaan sebagai murid Yesus hari ini, sebetulnya Anda meletakkan Bunda Maria dalam hidupmu, dalam hidup Anda di mana? Apakah Anda sudah punya devosional kepada Bunda Maria sebagai bunda kita? Atau Bunda Maria masih dianggap sesuatu yang selingan, bahkan dianggap ada kalau Anda membutuhkannya? Di luar gereja kita, Bunda Maria tidak diakui. Tapi berbagai macam pengalaman-pengalaman rohani, para sahabat-sahabat kita yang lain di luar gereja Katolik, itu malah memuja Bunda Maria. Karena apa? Lewat doa-doa perantaran Bunda Maria, doa-doaku itu dikabulkan oleh Yesus Kristus. Tetapi kita yang punya kekayaan rohani, Bunda Maria sebagai bunda kita, seringkali melupakan bunda gereja, bunda kita ini. Maka saya mau mengajak kepada Anda semua, mari hormatilah Bunda Maria, berjalanlah bersama Bunda Maria, supaya hidupmu akan juga ditolong kepada Allah lewat perantaran Bunda Maria. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pengalaman Creatio ex nihilo, saya mau mengajak Anda semua yang hadir di sini, mari kita peka dan menghargai talenta yang sudah kita miliki. Hati yang baik, pengalaman-pengalaman sukacita yang baik, sikap-sikap hidup yang baik, walau kecil tak terlihat. Tetapi percayalah bahwa sesuatu yang ada dan Anda pertahankan terus-menerus sebagai talenta Tuhan, Tuhan akan membuat itu menjadi sangat-sangat berarti. Maka kalau Anda tidak memiliki apa-apa dalam hidup ini, firman Tuhan mengatakan tebanglah. Tetapi kalau Anda memiliki sesuatu yang kecil, talenta dan menyadari dan memahami itu sebagai bagian terindah, dan Anda praktekkan terus-menerus pembagian talenta itu kepada banyak orang, maka Tuhan pelan-pelan juga akan membuat yang kecil itu menjadi sangat berarti. Maka ajakannya, tidak usah memulai dari sesuatu yang besar. Mulailah sesuatu yang kecil dalam hidup Anda. Setialah membagikan yang baik, walaupun itu kecil. Tuhan akan membuat yang kecil itu akan menjadi sangat berarti. Semoga dipahami. Paham nggak? Saya juga bingung kalau ngeliat ekspresinya, paham nggak ini ya gitu ya. Semoga dipahami, semoga berguna untuk Anda. Semoga perayaan kasih ini kita juga semakin mencintai Bunda Maria sebagai bunda gereja. Dan semakin memahami juga mensyukuri terhadap talenta-talenta yang Tuhan telah beri dalam hidup kita, walaupun kecil. Tapi percayalah Tuhan akan membuatnya akan sangat berarti dalam kehidupan kita. Maka mari kita hening sejenak.